Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir, di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ferry Kusnanto, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Maulana Al-Hamdani, dan segenap para guru-guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Durenjaya, Bapak Freddy Tridiansyah ST MSI, dan hadir pula Ibu Lurah Kelurahan Margahayu Al-Mukarromah Ibu Siti Sofiah SAPMA, yang mulia, yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Bekasi Timur Al-Mukarromah Ibu Fitri Widiati STP MSI, dan juga hadir Bapak Kapolsek Rawalumbu, Bapak dan Ramil 703 Teluk Pucung, dan juga Ibu Arma Haryadi Esos, Ketua Forum Kecamatan Sehat Bekasi Timur, dan DKM Masjid se-Bekasi Timur, Ketua RW Bapak Haji Abidin, Ketua RT Bapak Haji Marimin, Bapak Haji Wawan Ismawan, dan juga terkhusus Ketua DKM Musola Al-Ifaqah abang saya Bang Haji Khayan Fauzi, beserta seluruh para pengurus yang lainnya, para tokoh, para orang tua yang mohon maaf gak kesebut namanya karena cuman 16 orang doang yang disebutin, yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H. Temanya ya hilang, ketutupan bangku. Semoga kumpul dan hadir kita pada malam ini Allah selalu berikan sehat walafiat. Kumpul kita malam ini kita berharap berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Larutan jatuh.
Ya. Udah. Ini ada udah bang, masuk banyakan tisu. Ya, makasih. Iya, udah 2 kali jatuh. Iya. Larutan penyegar cap badak, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan dan bol pecah-pecah. Sajennya kelapa muda. Bagaimana minumnya ini? Nah, makasih guru. Pisang Ambon, ayam hitam ayam putihnya ada kan? Nah, ya. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apaan aja nemu. Maka beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusianya sama dengan kita. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga teh beludah. Sama ludahnya, cuma beda hasil dan khasiatnya. Rasulullah ludahnya jadi obat, lalu ludah kita rasain dah. Mana bukti Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita. Ini sebenarnya rahasia cerita nih. Ini di Dewi Sartika doang saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Si ada lagi. Mana? Oh, iya. Makasih guru. Baru kali ini bertamu, bangkunya gede, mejanya kecil banget. Hai dede. Nih. Ada neng duduk, neng duduk. Duduk sayang. Nah, duduk sayang sayang. Halo. Wah. Anak siapa sih? Nah, duduk sayang, duduk. Jadi orang nggak ngiatin gue, jadi ngiatin dulu. Nih. Mana bukti Rasulullah ludahnya jadi obat? Rasulullah bu, ketika mau hijrah, rumah Rasulullah malam dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, bukan pemerintah. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untungnya Sayyidina Ali anak muda soleh, jawabannya mantep, siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati, nyawa taruhannya. Itu anak muda soleh. Lain anak muda pinter. Li, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuaan tuh. Tuh kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap ya Rasul. Maka ketika dikepung rumah Rasulullah, berangkatlah Rasulullah hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah, dikejar-kejar, dikuntit terus, dipepet sampai kilometer 50. Ini dari Kelempangan aja ceritanya ini. Itu mah improv aja. Beliau Rasul mampir langsung di rest area.
Oh, ada rest areanya. Sekarang kan udah digusur. Tapi rest areanya beda. Siapa dan di mana? Beliau mampir di Gua Thur. Sebelum masuk ke Gua Thur, Rasulullah bilang, mau masuk, Sayyidina Abu Bakar ngomong, jangan masuk dulu ya Rasul, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Cintanya Abu Bakar sama Rasulullah, bu. Masuk Sayyidina Abu Bakar, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, lagi bersih-bersih, tangannya digigit kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Lah, beda sama kalajengking Bekasi Timur lah. Arab, apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Rasulullah, Abu Bakar enggak ngomong, diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini ada aja iklannya. Udah habis ini jangan naruh lagi, udah ribet ngomong, kesetop sama iklan mulu. Udah Ji, ya makasih dah. Ntar juga waktunya kita minta kalau lagi haus. Nah. Bu, enggak ya Rasul, saya enggak sedih, saya enggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Kayaknya ketakutan. Enggak ya Rasul, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Apa kata Rasul? Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Asik. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama manusiawinya bu. Cuma keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Nah keringat kita rasain diri dah. Kenapa Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi? Masya Allah, Rasulullah tuh bu kalau dari mana-mana keringatnya dilapin Mas Siti Aisyah, dari mana-mana dilap tuh, habis dilap diciumin Mas Siti Aisyah, habis dilap diciumin tuh sama istri beliau. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu, laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul, ya lu tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus-perengus. Nih, beda. Maka malam ini kita peringati beliau. Beliau sosok manusia yang sempurna. Beliau sosok pemimpin yang paripurna, yang cinta dan sayangnya kepada umat dunia akhirat. Belum seberapa kita mengadakan perayaan peringatan Maulid, tapi salah satu bentuk kecintaan kita malam ini kita kumpul hadir di sini. Apa sih dalamnya Maulid? Yang dibaca riwayat sejarah, bahwasanya kita harus tahu bagaimana sejarahnya Rasulullah. Ini satu contoh buat kita, uswatun hasanah. Isinya apa? Ya baca Maulid. Bu, tadi dibaca sama teman-teman tim hadroh, Masya Allah luar biasa. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Tim hadroh luar biasa. Yang megang basket tabu Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Hadir Rasulullah. Bu, mana bukti cintanya Nabi dengan kita, sayangnya Nabi dunia akhirat? Dibuktiin, bukan kaleng-kaleng cintanya Nabi. Buktinya apa? Ketika beliau wafat datang Jibril. Beliau mau wafat nih, Jibril datang ngasih kabar. Apa kabarnya? Muhammad, izinkan saya diutus dari Allah.
mengatasnamakan izin dari Allah, saya memberitahu bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku, dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah turunkan ayat yang namanya hadis kursi. Allah langsung bilang melalui malaikat Jibril, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Luar biasa jaminannya, Bu. Nabi jaminannya. Nabi. Tapi Nabi enggak egois, Nabi enggak langsung girang. Enggak. Masih belain dan ingat sama umat. Enggak mentang-mentang udah dapat gaji sehari 3 juta, sebulan 100 juta, langsung girang joget-joget. Enggak. Bu, enggak. Rasulullah enggak egois, tapi masih mikirin, kalau itu buat saya ya Rob, saya enggak girang kok, tapi saya pikirin umat saya, jaminan umat saya bagaimana. Apa kata Allah? Lain lagi jaminan umatmu, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, tuh enak po kita, enak udah. Itu namanya sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya kan, ya kan, ya kan. Ini mah kadang-kadang kagak. Wah, mau pilkada doang, tenang aja Pak Bu. Sini, stikernya, kudungan. Ya, elah, udah jadi di atas pret. Kebanyakan begitu. Ustadz nyindir mulu, biarin. Di medsos disindir banyak banget. Tetap aja enggak ngeh. Siap dong kalau pemimpin dikritik, siap. Saya juga siap dikritik. Itu baru namanya patriotismenya kita. Ya enggak. Kan kota Bekasi kota patriot, ya enggak ya. Luar biasa. Sayangnya sama umat dunia akhirat, detik-detik mau wafat keluar tuh dari mulut beliau apa yang keluar? Ummati, umatku, nyari-nyari kita. Ibu, Rasulullah mau meninggal dunia yang dicari bukan anak, bukan bini, tapi nyari umat. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Jangan menyengsarain rakyat mulu. Rakyat emang udah susah, ngapa pajak naik mulu. Puyang kita bang, puyang. Apa ya nggak kena pajak semuanya sekarang? Emang kentut doang nggak kena pajak. Sayangnya Rasulullah luar biasa. Lain sama kita mau wafat, anak kita kumpulin. Lagi sekarat, mad, sin, roh, ji, ade lo kumpulin semua. Bontot bilangin, namanya bapak udah nggak kuat, bawa penyakit, sini kumpul. Gue mau mesen sama lo, kalau nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa Mbak punya Cina? Bah, digerebek kita. Mau mati masih banda yang kita pikirin, mau wafat masih harta yang kita pikirin. Tapi Nabi nyari-nyari umat. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ada cerita lagi. Ini 2 ceritaan udah, Bu. Sebab sebenarnya laki-laki tak bercerita. Diam gila.
Empok juga tuntutan banyak. Ya Allah. Diriwayatkan bang dalam salah satu hadis, diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, kiamat datang nih, masya Allah, kiamat datang, semuanya alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati. Masya Allah po, nggak kebayang dah. Kemarin aja kita ada gempa takut. Mana saya lagi di kamar mandi, bu lagi nongkrong. Alam hancur-hancuran, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, semuanya nggak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol bang, rebah semua. Udah kiamat, siapa yang berani nongol? Seluruh pemimpin yang zolim dipanggil, mana pemimpin zolim, ditantangin. Ada yang nongol? Kagak ada. Enggak ada. Enggak ada. Mana yang bilang guru itu beban negara, ngomong sini, nongol? Kagak nongol dia. Enggak nongol. Enggak nongol, masih rebah lah, kiamat lah, kiamat. Nah, jangan baper, ini kan cerita kiamat. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Bu Allah, bu. Allah nyombong. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Lalu Allah bangkitkan pertama malaikat. Malaikat dulu dibangkitkan oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur bagi tugas. Siapa yang bagian bawa larutan? Panitia. Bagian ngamplopin kiai siapa? Yang bagian konsumsi siapa? Panitia. Allah bentuk panitia akhirat. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola nggak pernah nyabak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata nih, makhluk nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Cepetan, ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua bang. Jangankan nyari kuburan, nyari Sumarekon aja nggak nemu. Udah rata semua. Jibril sama Mikail aja kongko di jalanan berdua. Lu tahu kuburan Nabi, Bril? Aku juga bingung. Coba lu cek di Google Map. Rata. Terus bagaimana urusan kita suruh nyari kuburan Nabi? Sujudnya, sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud, dengan izin Allah, ibu bapak, terbuka kubur Rasulullah.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Hari apa ini Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Bener ini kiamat, bener. Enggak hoak, enggak. Cius, cius. Ya Allah, Jibril bilang ini hari kiamat. Langsung Nabi bertanya, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Lain sama Pak Haji Hoyan Fauzi. Umpama Pak Haji Hoyan dibangunin dalam kuburan pertama, Hoyan ini hari kiamat, bangun-bangun. Bini gua mana? Bini gua mana orangnya? Beda. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita, alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang dari kubur ini. Terus kemana kita? Ayo udah kita ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya ayo udah berangkat kemon. Akhirnya Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh naik Grab. Ada Grabnya lah. Namanya Buruk. Berangkat Rasulullah, diajak ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah bu kayak orang nggak betah. Nabi di surga bengong aja, sedikit galau, bete, gabut, pokoknya galau dah. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Udah ditegur sama Allah, Muhammad labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, tunjangan udah gede, belum gaji pokok, reses belum lagi, ya kan, aspirasi lain lagi. Itu mah dewan ya, beda. Sudah enak saya ya Rob di sorga, udah enak, tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob, keluar saya dari sorga, keluarin dari sorga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya ya Rob. Luar biasa bang. Nabi bu udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Alhamdulillah. Nah nama yang di dalam sono baru dikata DPR bubarin, marah-marah. Itu mental orang tolol sedunia. Lu yang tolol. Bener bu? Lah iya, jadi anggota dewan jangan begitu ngomongnya, yang baik. Siap dikritik, siap dikatain apa aja, yang penting kritiknya membangun. Jangan ngomong wacana orang yang membubarkan DPR, MPR itu adalah orang tolol sedunia. Kan PA. Nggak bagus ngomong begitu. Bener bu? Lah iya, nih hati nurani rakyat begitu kan. Lu bisa jadi nongkrong di sono kan di Senayan gara-gara gue yang dukung, bener? Lah iya, lu kalau gua kagak coblos, lu kalau gua kagak dukung, lu kagak bakal mungkin masuk ke sono. Lu kan wakil rakyat, jangan merasa hebat dari rakyat. Wakil, ingat lu wakil, lu wakil, lu wakil. Gua rakyat lah, tinggian rakyat sama wakil, jangan macam-macam. Lu wakil rakyat. Bicara yang bijak dong, ya kan? Bicara yang enak. Ini udah banyak salah mulu kalau ngomong. Udah salah baru udah minta maaf, klarifikasi. Maaf ya, ini pret ya. Mau nungguin viral dulu, ya kan bu? Iya, bukan benci saya nggak benci, enggak. Kita semua cinta sama Indonesia, cinta sama negeri kita. Tiba gara-gara bendera One Piece pakai, wah, loh komen tetek banyak komennya, kentut.
Dulu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bu, ketika beliau menjabat jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, ada bendera bintang kejora di Maluku. Laporan Menko Polhukam tuh ada bendera bintang kejora dipasang di sana. Gimana Gus? Udah banyak nggak? Enggak, udah anggap aja umbul-umbul begitu. Lama bendera One Piece aja takut. Justru bendera One Piece itu cuman apa, Bu? Anime. Lihat tuh kartunnya, baca filmnya, tonton bagaimana itu perjuangan supaya apa? Melawan yang zolim. Begitu musuhnya. Ketidakadilan, rakyat ditindas, pajak dinaikin, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, ini kagak ada yang berani ngomong begini. Buset, tuh kalau ceramah lapar emang begini, gue siapaan aja gue kata. Enak banget kita. Nggak usah, kecuali kalau kita masang bendera One Piece doang, kagak masang bendera merah putih. Saya pasang bendera One Piece tapi merah putih lebih tinggi daripada One Piece. Begitu musinya. Udah nggak usah dibahas. Norak banget, ketakutan banget. Makar itu makar itu, Bu, beda Bang. Kalau makar itu udah mempersiapkan segalanya, senjatanya disiapin semua buat ngelawan negara, itu baru dikatakan makar. Ini ngomong begini belum tentu didengar, belum, nggak bakal didengar. Iya, makanya dakwah itu bisa menjawab segalanya, dan dakwah tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang bisa menyelesaikan segalanya adalah wewenang. Kalau punya pemimpin yang berani, yang cerdas, yang berani berkata, selembar kertas, satu tanda tangan, semuanya rapi. Kenapa? Karena punya wewenang. Maka dalam Islam diajarkan ada hadis politik. Mana hadis politik? Tuh, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, maka harus dengan tangannya. Rubah dengan tangan artinya dengan kekuasaan. Tutup rumah ono, rumah bordir, tutup ono apa namanya, tempat pabrik minuman keras. Kiai cuma bisa ngomong begitu doang, tapi yang punya wewenang adalah pemerintah. Tuh tanda tangan satu, selembar kertas, tutup tuh Alexis. Bener kan? Tuh baru pemimpin yang berani. Resikonya di belakangan, tenang aja, udah pasti ada resiko. Ngomong begini aja resikonya. Duh, emang kagak direkam ini. Wow, direkam diulang lagi, wah disebarin, di share semuanya. Begitu musinya. Kita ngomong baik-baik, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Bukan manas-manasin, bukan ngomporin, bukan jadi provokator, bukan. Tujuan kita memperbaiki. Ayo kita bareng-bareng membangun negeri ini. Mau kemana Pok? Ini ngomong. Hah? Mau kencing? Oh ya dah. Ya udah, kerja tiris dulu dah. Terus ya Pok, terus ini tuh, Bu, Rasulullah keluar dari surga, baru dah semuanya kita dibangkitin. Nih ceritanya manusia seluruh dibangkitin, Bu, dihidupin kembali kita semua Bang. Dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, hidup lagi kita semuanya, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah, gak bakal kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, dikumpulin nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Nggak ada di sono. Alfamart, Indomaret udah nutup semua Po, nggak nemu. Tapi ketika orang yang rajin baca sholawat, kumpul di majelis maulid, sering baca riwayat sejarah Rasulullah, maulid yang dibaca, kumpul dengan mahalul qiyam yang model begitu disiapin. Hauduka Sawfil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin sholawat, dia kausan, dia kecekek, rasain mati dari situ. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma.
pertolongan besar ngadep kita rombongan ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami, cucu lagi kesusahan ini. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, jangan sama gua, jangan, gue juga lagi ribet ini. Nabi Adam makan buah khuldi lantaran dirayu ibu Hawa. Ibu Hawa ngerayu-ngerayu, maka wajar ada bahasa Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Iya bu, rayu-rayu, ayo dong ayang bebam dong tayang, tuapin ya, tuapin, akhirnya kerayu-rayu laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok udah kita bang. Di Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dirayu-rayu dimakan, dan nyangkutlah buah khuldi di tenggorokan Nabi Adam. Maka wajar kaum Adam ada jendolannya di leher, jakun. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa nggak nyangkut di leher, langsung di dada dia mah. Alhamdulillah po, bersyukur nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul ribet lah, anak nangis minta teten ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah, ribet. Nyampe di dada tebelah dua, alhamdulillah, bersyukur tebelah dua. Kalau satu doang di dada kayak tumor. Kata Nabi Adam, gak sanggup, jangan mau gua dah, gua gak sanggup nolongin, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh mah bisa no kali nolongin, dia mah orang Jawara. Ngadep rombongan manusia semuanya ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh mang, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu, si Kanan susah banget gua rawatin tuh bocah. Ya Allah, gua ajak negetek, dia kagak mau. Dia mauan kelebung ngikutin orang kafir. Nama Nabi Ibrahim aja dah, dia bisa kali nolongin. Ibrahim mah Khalilullah, kakasihnya Allah, nemuin, minta temenin kali sama dia, bisa nolongin. Akhirnya rombongan ke Nabi Ibrahim kita. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita. Sama bohong sebenarnya jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan mau gua. No, Nabi Isa kali. Nabi Isa bisa nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame kita ke Nabi Isa. Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua dah. Gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya gua, makanya gua jomblo seumur hidup. Nggak bisa, nggak sanggup nolongin. Satu-satunya yang nolongin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah panggil Muhammad, angkat kepalamu, bangun, minta apa? Ngomong. Rasulullah bilang, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati analah ummati ta'ali ummati, umatku sini, sini. Rasulullah manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, enak aja. Oh, ada tandanya lah yang dipanggil Nabi, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasulullah bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat,
mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sujud, sering masa wudhu doang nggak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Biar di dunia dikasih kulit hitam, di akhirat nanti dibangkitin kita, wah mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, karena sering kena air wudhu, sering wudhu, sering sujud. Maulid malam ini kita adakan bukan sekedar seremonial, tapi kita ambil hikmahnya, ajaran dan anjuran Rasulullah, praktekkan buat kita di dunia. Ayo kelar maulid, yang belum doyan ke musola Al-Ifaqoh, rajin sholat jamaahnya. Amin. Di musola Al-Ifaqoh kalau udah 3:30 tuh, sholatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah alhamdulillah. Bangun gak bu? Enggak. Ditarhimin gak bangun? Ya Allah, kalau emang gak bangun juga bapak-bapaknya, ibu marbotnya bilangin, ganti cara manggilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu subuh laki kita pasti bangun bu tuh. Kaget dia, siapa yang mati mah? Bininya ngomong, lu bang yang mati. Agak bangun-bangun subuh. Yuk kita isi musola kita. Alhamdulillah, musola kita bangun cakep. Jangan sampai kita bikin kayak kurung batang. Tahu kan kurung batang? Kurung batang cakep kita bikin, tapi nggak ada yang mau masuk tuh. Disuruh kita nggak mau. Lu masuk kurung batang aja lah, jangan gua, lu aja masuk. Musola kita bangun, kita yang ngisi. Biarin tetangga berdoyan ke musola, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke musola, besok aja kabur. Tepin aja bang. Nabi nggak ngajarin begitu. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah pakai akhlak, ngajak bukan ngejek. Biarin orang baru doyan sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah. Baru belajar, zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus, orang baru belajar. Maghrib nyambung sama isya, lanjut aja udah. Subuh jam 6 tancap terus. Besok didandanin pelan-pelan. Ya bu, ya bu. Yang belum doyan ngaji, ayo kumpul rame-rame di majelis ilmu. Mumpung ada kesempatan, dikasih nikmat panjang umur. Ustadz dari masih kecil saya ngaji mulu. Justru ngaji itu nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Tuh, kalau udah di bedong lagi habis udah kita. Asal udah mujur ngalor juga, ya amil yang bedong. Nah, jangan macam-macam sama amil. Itu orang sakti. Siapapun dipegang amil mati ukuran. Jangan macam-macam sama amil, sama tukang mandi orang mati itu amil namanya. Amil itu orang cerdas bu. Ada aja isyaratnya dia kalau udah orang mati itu. Saya sering ngobrol sama amil, mil itu kalau ada orang mati lu kira-kira dikasih isyarat nggak? Iya kadang-kadang guru dikasih ngimpi, katanya datang dalam mimpi itu orang dapat 2 hari mati begitu. Kata amil, ini mah cerita amil. Yang lebih akurat kalau ada burung, kata dia. Burung apa mil? Itu tuit. Tweet. Itu amil dalam hati ngomong ada job nih gitu. Ya Allah, ditunggu-tungguin dari pagi, nggak ada pengumuman di masjid ini musola. Sampai johor nggak ada pengumuman juga. Pas maghrib bininya yang mati. Wah, sian buat amil. Iya, udah tawa aja bu. Iya, nggak salah ngundang ustadz sih karangan. Iya, usah lo juga ngajakin tawa mulu, biarin lah. Gue diundang sama Pak Khoyan. Ngapa ngundang saya ya kan?
Iyalah, salah ngundang mau balik berarti. Orang PA diundang ya kan. Mau apa yang penting empok tawa pok, kita udah puyeng ya kan. Yang penting empok emak-emak pada tawa aja udah. Berarti kan empok semua nawain orang PA. Iya, berarti kan sama-sama PA kita. Iya nggak apa-apa, biarin kita udah puyeng pok, ya nggak tawa aja udah. Puyeng udah mikirin hari-hari puyeng. Oleh bapak udah paling puyeng banget udah. Asal tengah hari di rumah udah kedengeran paket. Paket. Itu kesel banget bapak-bapak. Yang udah mikirin hidup kita. Ya po. Ya apa kita ajak seneng aja sambil ngaji sambil ngajak seneng. Yang penting kita empok ikhlas, empok ikhlas kan sama-sama ikhlas ya po. Yang gerendeng aja ya ceramah begitu najong dah. Dah. Sudah di DP-in loh jalan lah. Salah lagi lu kagak datang ya kan. Iya DP kecil angsuran gede. Ya Allah, yuk kita ngaji nyok kita kumpul di pengajian nyok emak-emak mah nih paling kompak ngaji bang. Ini bapak-bapak nih ini rada-rada baget sama ngaji lah. Bapak ibu-ibu mah wah survei membuktikan bahwa pengajian paling banyak jamaahnya emak-emak. Makanya ada seragamnya bang. Ya kan po. Senin ada, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian bulanan ya kan, pengajian PKK lain lagi kan, gabungan BKMT tahu sendiri. Di seragam hijau, kuning, biru, abu-abu, coklat, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan, nggak apa-apa. Yang penting semangat ngajinya ya kan bu. Mau buat semangat gak apa-apa. Atau ngari jam 1 uang udah nyampe emak-emak mengaji. Pakai kerja hidupin mic ya colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romelah, Saroh ngaji lo kumpul. Selawatan sambil nungguin teman datang ya kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak kalau mau ngaji adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum salam. Lu nyampe ji, duduk sana duduk ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe roh gelar ambar roh buat ustazah. Wal adlu lah. Berhenti selawatan temennya nyampe. Itu selawat adinulana sebenarnya itu bu buat yel-yel tentara perang itu di mana di Mesir. Itu tentara Mesir kalau mau perang itu bacanya adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain. Adinulana wal haqulana. Nenek dibawa ke tiang, dibawa ke kipas angin keleker. Enak itu. Iyalah beda Indonesia sama Persinya ya bu. Lah orang Arab tuh kalau lagi umroh aja habis ngambil mikot nih talbiyah udah langsung dia wow labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia Persinya lain. Labbaik Allah Humma labbaik labbaik la syari. Maafin gue ji. Iya ji. Inna doain gue di sono. Iya ji lu biar sehat ya. Tawa aja udah tawa. Orang yang agak tawa 2 po. Yang satu sakit, yang satu tangga banyak tuh diem aja tuh. Iya bu. Iya, makanya ngaji kita kumpul, duduknya kita di majelis ilmu nggak ada batas waktunya. Ustaz saya pengen buat ngaji gabung buat sama yang lain, cuman Ustaz saya sibuk banget repotan ngomongin repot, siapa juga repot. Jangan sok repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ntar kalau udah tua baru dah. Ya Allah gue pengen buat ngaji ji. Men kaki gue ini asam urat ya.
Apa kalau udah tua emang disindir sama Allah, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Jangankan 50, po umur 40, 35. Teman saya bocah baru 35. Ya Allah, po udah kena asam urat. Ya Allah, udah kena ada gulanya, liver. Ya Allah, po udah ada. Penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem, udah ada. Apalagi kalau udah tua, mata kurang awas, pandangan yang udah tadinya awas jadi lamur, pandangan udah kabur, kulit udah banyak yang lentur, gigi banyak yang gugur, ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotok masuk ke tuh. Makanya mumpung masih sehat, kenapa sih Ustadz ngajarin ngaji mulu? Bukan ngajarin tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Sampai sekarang saya masih ngaji, tetap ngajak itu bareng-bareng. Kalau bareng-bareng jadi orang alim kan enak, bareng-bareng kita ke surga kan enak. Alhamdulillah. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kumpul bareng sama guru kita, ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru kita, po. Apa susahnya sih ngaji? Emang lama, paling lama apa sejam 2 jam. Lamaan juga main HP, scroll BBM, bolak-balik menu, BBM namanya itu, bolak-balik menu, ya kan ya, po. Padahal ngomong TikTok, nenek bolak begini, ya halah, po. Ngaji nggak lama, duduknya doang kita mau bisa kayak kagak, ikutin aja ustazah kita bawa kitab, ngikut bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab, bawa aja. Apa susahnya timbang bawa? Ustazah kebet lah kebet. Ngikutin guru namanya. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa sih cing? Ah boleh kebet doang ini. Datang aja, apa susahnya? Begitu doang kita datang, po. Mau bisa kayak kagak kayak dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat pahalanya. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Sih. Boro-boro 1000 bayang terawih aja ngeliat jadwal imam maksudnya. Nah malam ini imamnya dia ya lama nih pindah terawih, apalagi yang 1000 dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan janazah 1000 janazah, pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin 1000 orang sakit emang nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo. Gua nengokin datang doang, kadang-kadang nengokin gak bawa apa-apa. Temen di impus ditanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada gue rasa. Emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Coba lu banjir kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga pakai nanya. Gede, po, dosa dirontogin, pahala dapet. Bicara dosa kita kumpul, masya Allah, semua ini kita dosa, punya dosa. Bohong orang yang ada dosanya, termasuk yang ngomong sama banyak dosanya. Apalagi yang tukang ngomong, salahnya di omongan. Dikit-dikit kalau salah omong viral, ya kan? Lah salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang saya diem, saya paham. Ya ini gue sih nggak apa-apa diomongin orang, emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, ya bu. Ini udah resiko, ya bu. Dosa kita banyak, orang tua, saudara, teman, tetangga yang kecil-kecil dosa banyak. Dirontokin tuh kalau kita ngaji dosa-dosa kecil kita. Dosa melaki apalagi sudahan. Ya, dosa berkabrek. Berangkat ngaji aja kadang-kadang bikin dosa. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya sono. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh nyet jam. Ayo udah bang, kan salah itu bini. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem, empok aja yang melek nyet jam, apa susahnya? Salah mulu. Kayak kalau bini doyan ngaji, masya Allah paham. Bener bu. Coba yang gak pernah doyan ngaji, ilmu agama gak ada, sama laki berani. Dulu orang tua dulu emak kita diomelin sama lakinya, sama bapak kita. Gua tabok lu, jangan apa bang? Jangan bang, ya udah apa bang, udah bang sabar bang. Tuh emak zaman dulu, emak zaman sekarang digituin gak kena bang. Gua tabok lu neng, matiin aja bang. Tanggung lu tabok, matiin aja nih, matiin. Lu bunuh aja bunuh. Kalau gue mati ketahuan lo kawin lagi, matiin aja bang. Pas sekarang kalau doyan ngaji ilmunya ada, alhamdulillah. Iya, sebab kejadian kemarin saya dikirimin di grup WA.
Ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor. Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Itu kagak ngaji bini begitu. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin nih, tidur pakai helm bang. Paling anak nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab balik mah. Ya Allah, ya dosa kita dirontogin, pahala dapat, silaturahim kita nyambung di pengajian, yang tadinya nggak ketemu jadi ketemu. Orang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Ini malam ini kita datang kemari, rezeki kita udah kelihatan tuh, dikasih kardus kotak ya kan, tuh dikasih bok, nasi bok ya kan, isinya tuh macam-macam, ada lemper, roti semuanya. Ntar pulang dikasih kebuli ya kalau ada. Ya kan, ini rezeki kelihatan. Duduknya kita di majelis ilmu udah paham bu. Kenapa sih? Karena semua dasar ibadah pakai ilmu. Orang ilmunya banyak nih, mohon maaf bang, bu, orang ilmunya banyak salah narok, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana buktinya? Ada qori kan tadi di sini. Suaranya enak qori, boleh itu qori baca begitu. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu qiraat. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Bagus, orang ada ilmunya, boleh qori baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi, ya kan? Tentang qori internasional sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan makmum teriak, kelamaan mam lo. Ini orang ilmunya salah naro. Biar kata qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murotal. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ilmu itu bikin mudah. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran, no, di sono kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa sih Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada ginian, po lecet gorokan. Ini kan ilmu nih. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Makanya saya kalau di lapangan tabligh kabar ngecek sound dulu. Bapak Ibu di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia nyaut. Ayo dah pikirin dah. Saya nanya bener banget itu. Kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini ilmu bikin mudah. Yang terjadi hari ini di luar negeri dimanapun kita bisa tahu lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadahnya ada ilmunya lebih mudah. Tahun 60-50 engkong saya cerita itu pergi haji ke Mekah 6 bulan po. Naik kapal laut doang 6 bulan pergi haji zaman itu. 6 bulan 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup indah. Ada seninya hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, ketimpring rebana, ya kan? Itu seni emak-emak. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Rebana tuh masuk ya kan? Ketimpring ke pinggir, pinggir ke pinggir, pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke pinggir, pinggir ke tengah nyebur, ya kan? Lain lagi marawis, anak-anak TK main marawis resep kita dengerin, ya enggak, bring bring blak bring blak bring blak bring blak bring blak tuh, bring blak bring blak bring artinya pergi, blak duduk. Yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Dangdut juga enak, entar kencing entar kentut, entar kencing entar kentut, ya kan? Seni indah aja udah. Entar kencing entar kentut, entar kencing entar kentut. Enak banget po kencing sambil kentut.
Tawa aja udah tawa lo. Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Baca solawat kalau ada seninya enak. Coba selawat lurus doang tapi suara kencang kan kurang enak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, lo kurang enak. Kalau pelan sih nggak apa-apa, kenceng. Tapi kalau pakai hadroh, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, seni. Adzan di musola nih, al ifaqoh. Lah kalau agak ada seninya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan enak ada seninya. Jangan salah lagu aja. Bocah preman baru insaf, adzan di masjid pakai lagu dangdut. Hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu Akbar. Lah tawa aja, tawa dah. Ayo kita ngaji ya pok. Iyalah waktunya hiburan, waktunya ngaji. Saya emang gak fanatik orangnya. Orang saya sering joget. Iya, orang hiburan emang apa? Orang naik motor, naik mobil nih, nyetir kadang-kadang macet, saya setel aja lagu. Joget-joget hilang stres. Orang nggak apa-apa, nggak terlalu hiburan. Waktunya ngaji. Jangan ngaji mulu, aku pernah hiburan, hidup kaku jadinya. Akhirnya jangan rasa hebat, merasa pinter. Wah, orang salahin mulu, salah itu lo begitu, yang bener bagaimana? Au lah. Waktunya hiburan, waktunya ngaji kita mah. Lah saya juga sering di rumah tuh depan ada saung, saya panggil teman saya main keyboard, nyanyi aja, joget-joget, nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Disuruh mau ngaji oma. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, joget lah. Disuruh. Kalau emang saya salahin kok ngaji oma sono. Saya mah orang disuruh. Hehehe. Iyalah, makanya kita waktunya hiburan, waktunya ngaji biar nggak stres bang. Refresh juga bu ya. Iyalah, refresh lah kita. Waktunya ngaji, tawa-tawa ya po. Kenapa kita ngaji? Biar tahu hukum. Islam itu agama yang universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bergaul, semuanya diatur. Dalam berpolitik ada di Islam. Semuanya ketinggian. Kita ngomongin politik kali kita kagak paham. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja bu, di rumah kita sering kita lupain. Coba ada pikirin dah. Islam ngajarin masuk rumah, keluar rumah, ada adabnya, ada doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adabnya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, habis makan, doanya ada. Sering kita lupa kan. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya dipakai. Islam ngajarin ada 3 adabnya makan bareng. Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Jadi makan satu nampan kebuli, itu adab dikecilin aja tuh adabnya. Yang kedua, lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini adab. Lagi makan bareng diliatin muka temen kita, orang kan kesinggung. Hatinya ngomong lah, lapar banget gua kayaknya diliatin. Yang ketiga adabnya apa? Kalau emang jatah kita di situ, rawatin di situ, maju mundur di situ aja udah. Jangan jatah teman kita korek-korek lah. Longsor bang. Ada adabnya semua. Bangun tidur mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami sama istri ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Kadang itu kan ada doanya. Itu diatur dalam Islam. Sampai duduk bareng kita lagi ngerumpi nih, kita lagi ngobrol bareng, diskusi, lagi kongko bareng sama temen, lagi ngerumpi nih, denger suara kentut. Islam ngajarin bang, nggak sembarangan, ada adabnya. Yang denger kentut disuruh pura-pura nggak denger. Itu adab. Udah pokoknya kalau denger suara kentut diem aja, silent.
Ini kadang-kadang kagak siap deh kentut. Lu ya enak, lu lah sama marah diem. Sampai kentut adabnya diajarin semuanya dalam Islam. Hal yang kecil agama yang lain nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Sampai fikih ngajarin cing, bukan jorok. 4 jenis kentut. Pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, ada yang model begitu. Yang suaranya doang ya po, ada yang nggak ada suaranya. Baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenisnya keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, ada yang begitu. Itu jenisnya ada di fikih. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Gede suaranya, baunya luar biasa. Kenapa? Karena habis kentut ada yang nyusul. Nah, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Kami ngaji kita. Ayo ngaji. Kita kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim dapat, kita ibadah. Kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan saja tidak ada keutamaan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, kompak, bersatu, kita dapat keuntungan dari Allah. Untung yang kita raih malam ini, ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Yang kelihatan dikasih makan. Hari ini kita makan nasi, buli semuanya, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi, kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro kita tengok, langsung jatuh, kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita malam ini dihapus oleh Allah. Pahala Allah kasih begitu besar. Kita berkumpul berjamaah, ketemu dengan para aparat kita, pemerintah kita, pejabat kita, dengan ulama kita, umaro dan ulama. Kita kumpul jadi satu. Insya Allah yakin, mudah-mudahan terutama Bekasi, kota kita, Bekasi, kabupaten kita, negeri kita pada umumnya, Indonesia, semoga senantiasa terjaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberikan pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya, dan kita semua rakyat hidup bahagia, sejahtera dalam berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Jaga kesatuan dan persatuan. Masa kamu enggak? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ayo siapa yang berani maju ke depan? Nah, ya po. Ah, ini po. Atu lagi, siapa lagi? Ada mic bang, bang teknisi minta mic atu. Mana lagi bapak-bapak? Siapa lagi? Ayo, berdua nih. Ya, atu lagi po. Atu lagi siapa lagi? Yo, nah micnya. Ya, mang, makasih. Kumis lu keren banget itu. Nah, atu lagi siapa? Ayo. Ada lagi, atau lagi yang mau naik, maju nih, ada 3 sayang nih, terbuat suami nih. Ayo, iya mak, nah ini dia. Oh mantap, sini mak, sini mak, sini mak. Iya mak, keren banget mak. Mak, udah metik mak. Iya, kenalan dulu pak, mari. Insya Allah, ini mak pegang. Nah, sip, mak siap ditanya. Siap, sini dulu berketan mak, jangan takut, saya nggak gigit saya. Mak, kenalan dulu. Mak namanya siapa? Sri Kartini. Sri Kartini. Mak tinggal di mana? Di Kartini. Di belakang musola. Oh, di belakang musola. Iya. Usia berapa, Mak? 63. 63. Udah habis, Mak. Masih lama. Masih lama. Nabi 63. Iya, pas. Iya, panjang umur. Pokoknya Mas saya doain panjang umur sampai kiamat kurang seminggu pokoknya. Masya Allah. Mak Kartini. Iya. Sri Kartini. Siap ditanya, Mak? Siap. Yang susah apa yang gampang? Yang gampang aja. Yang gampang aja. Oke lah kalau begitu. Siap. No ya. Emak sehat selalu emak. Saya doain emak biar sehat, wajib sehat. Anak berapa, Mak? 3. Cucu? Hilang 1. Hilang 1. Dicomot sama kucing kali ya. Ya Allah. Ya Allah. Siap, Mak. Mak Kartini. Pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah yang dapat julukan Ya Humairah? Ya Humairah. Siapa namanya? Lupa. Enggak kenal. Hah? Enggak kenal. Lupa namanya. Oh, enggak kenal. Sama saya juga enggak kenal, Mak. Lupa namanya. Namanya lupa. Siti Di Aminah. Hah? Di mana?
Siti apa? Siti Aminah. Oh, Siti Le. Oh. Bu Abdullah, nama ayahnya Aminah. Istri tercinta. Istri tercinta. Iya dong. Siti Aminah itu nama emaknya. Kalau nama istrinya ya panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Siapa itu? Siti Khadijah. Hah? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Ya, ya. Bisa. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Siti Khadijah. Mak, nih Ya. dengerin ada yang ngomong. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Aisyah. Iya, Siti Aisyah, Ma, bukan Siti Khadijah. Nih hadiahnya buat emak, ntar buat keredong. Iya, dari Sarung Cap Mangga. Bangga bersarung mangga. Ma bisa nggak nyebut bangga bersarung mangga? Bangga sarung cap mangga. Saya ngomong ya enggak. Bersarung mangga. Sarung mangga. Bangga bersarung. Cap mangga. Bangga bersarung mangga. Mangga bersarung mangga. Nah. Iya. Terima kasih, Mak. Iya. Iya, silakan, Mak, mic-nya dikasih. Nah, nih. Ya, Mak. Ya, Panadol. Panadol, Tapadol. Ya, silakan, Mak. Ribet juga, Mak. Ayo, Teh. Siapa namanya, Teh? Neneng Fatima. Neneng Fatima. Udah punya anak berapa, Teh? Di sini, Teh. Kau deket apa, Teh? Di sini. Ya. Alhamdulillah udah 4. Udah 4. Cucu belum? Belum. Anak masih sekolah? Sekolah semua. Lah udah malam masih sekolah aja. Ya, panggil Mpo Neneng dah. Mpo Neneng siap jawab pertanyaannya gampang nih. Insya Allah yang Ya, gampang. Yang gampang, iya. Bener. Siapakah paman Rasulullah yang membantu perjuangan Rasulullah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya. Abdul Muthalib pamannya. Kakeknya. Abu Thalib pamannya. Berarti pamannya siapa? Abu Thalib. Iya, betul, buat Ibu Neneng. Masya Allah, nih sarung cap mangga. Ibu bisa ngomong sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Sarung cap mangga. Sarung cap mangga, bangga bersama sarung cap mangga. Kan Ustaz Tile. Bangga bersarung mangga. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, terakhir. Ya, Ibu, kenalan, Bu. Namanya siapa? Ibu Rosada. Rosada. Berarti orang Betawi ya? Iya. Iya, sama, saya juga Rosada. Kalau siang Rosida. Malam Rosada. Rosada. Ibu Rosada. Ya. Rosida apa Rosada? Rosada. Rosada. Siap, Bu, ditanya? Ya. Ya, insya Allah. Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya gampang banget. Yang gampang masih susah. Yang Ustaz yang gampang. Ya, yang gampang, ya. Ya. Siapakah Presiden Republik Indonesia kita yang ketiga? B.J. Habibie. Iya, betul, Bapak B.J. Habibie dari Sarung Cap Mangga. Bangga bersarung mangga, mantul. Makasih Bu Rosada. Ya, makasih, ntar buat lakinya kali kredong itu ya. Ya, anget emang bagus itu ya. Terima kasih Bu yang berani berarti maju. Ya, ntar Po kasih hadiahnya umroh secara cuma-cuma. Cuma nyampe bandara. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih ya, disponsori acara kita malam ini oleh Sarung Cap Mangga, bangga bersarung mangga. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf Pak Haji Hoyan, ya udah malam lapar ini belum makan. Ya kalau ada siapin ya, kalau ada ya. Kalau enggak bagaimana caranya, usahain juga. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita yang sedang belajar, kita doakan senantiasa diberikan kemudahan dalam belajarnya. Allah kasih ilmu yang manfaat,
diberikan ilmu-ilmu yang senantiasa bermanfaat menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dan doakan saudara kita, keluarga kita semua yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan. Insyaallah apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka semua senantiasa diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doakan buat para pewakif daripada tanah musola yang sedang kita tempatin, yang kita buat ibadah, semuanya mereka pahalanya selalu mengalir. Dan doakan pula kepada para guru-guru kita, kiai kita, senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita. Doakan para pemimpin kita, senantiasa beliau diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani kita, mengayomi kita semua. Niat yang baik semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap kita semua kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah dan seluruh para orang tua, para teman-teman panitia, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Jangan pulang dulu Bu, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Doa nggak banyak, langsung doa makan. Insyaallah dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Nanti ada yang memimpin doa dari guru kita. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.